teori jarum suntik. Kedengarannya cukup Mengerikan ya Kak? Iya, mengerikan. Halo teman-teman, saya Atira Zulkarnain. Kembali lagi di podcast Komunikata, komunikasi dan Kata. Nah, teman-teman, gimana nih kabar teman-teman semua? Apakah sehat atau lagi kurang sehat? Tapi dimanapun teman-teman berada, semoga teman-teman senantiasa sehat dan bahagia. Nah, teman-teman, sebelum kita memulai perbincangan hari ini yang cukup hangat ya, saya mau nanya-nanya dulu nih sama teman-teman ya. Siapa sih di antara teman-teman yang masih sering kemakan berita hoax? Atau malah teman-teman yang menjadi penyebab atau penyebar berita hoax? Semoga saja tidak ya teman-teman ya. Sekarang digitalisasi itu sudah berkembang. Jadi bisalah kita semakin untuk menyaring informasi yang diterima ya teman-teman ya. Nah teman-teman, sebelum membahas tentang hoaks perhoaksan, kedengarannya ini cukup hangat ya perbincangan pada malam hari ini. Tapi saya tidak sendiri teman-teman, saya ditemani dengan kakak di sebelah saya, kakak Kasmira. Halo. Dari UIN Alauddin Makassar, mahasiswi jurusan ilmu komunikasi angkatan 2023. Nah, gimana nih Kak Kasmira kabarnya? Alhamdulillah Kak. Untuk kabarnya ini pribadi, ya itulah Kak. Kadang merasa capek banget itu, kadang bugar. Intinya kalau sekarang ini sih kurang fit. Ya, karena cuaca juga ya Kak ya. Betul. Ya, cuaca sekarang kadang tiba-tiba panas, kadang tiba-tiba hujan. Betul. Atau kadang-kadang juga tiba-tiba rindu. Aduh. Jangan ya teman-teman ya. Nah, karena cuaca kadang tiba-tiba panas, tiba-tiba hujan, teman-teman harus jaga kesehatan ya. Karena rawan sekali kita terkena penyakit-penyakit yang tidak diinginkan. Betul. Jadi harus menjaga kesehatan dan menjaga yang lain-lain. Nah, gimana Kak Kasmira? Kegiatan yang sedang dijalani saat ini? Gimana ya nih Kak? Kalau kegiatan apa dulu nih Kak? Di rumah, di lingkungan mana nih, atau di perkuliahan Kak gitu? Kasmira ini orang yang lumayan sibuk ya teman-teman ya. Enggak juga Kak. Jadi kegiatan di rumah dulu deh. Kak Kasmira biasanya ngapain aja nih di rumah? Apalagi Kak Kasmira anak rantau ya di sini ya. Ya kalau di rumah sih Kak, apa ya? Cuman pulang untuk tidur gitu. Oh, karena sering Iya. berkegiatan di luar Iya, ya. betul. Oh, kalau kegiatan kampusnya gimana nih Kak Kasmira? Aduh, ini Kak, kalau kegiatan kampus tuh sudah tambah pusing. Tambah pusing lagi. Karena apa? Kenapa tuh? Menghadapi mood. Dosen ya? Iya, betul. Aduh. Tidak apa-apa ya teman-teman ya. Namanya juga kita berkuliah. Ya, betul. Nah, apakah ada kabar-kabar, informasi-informasi terbaru nih dari kampus atau gimana? Nah, sekarang ini kan Kak, udah apa ya? Tahun ajaran baru. Iya. Nah, sekarang itu ada pendaftaran, lagi marak-maraknya pendaftaran untuk Mahasiswa baru ya? baru. Mahasiswa baru yang mau masuk kuliah di UIN Alauddin. Gimana? Ditunggu ya Kak? Ditunggu nih. Apalagi di jurusan ilmu komunikasi. Betul. Nah, silahkan teman-teman. Nah, saya dengar-dengar Kak Kasmira juga ini bukan hanya mahasiswi biasa, tetapi juga Keti atau ketua tingkat. Gimana nih? Suka dukanya menjadi seorang Keti. Iya, Katie ya Kak. Iya. Aduh, Katie juga disinggung ya. Gitulah Kak, namanya juga tanggung jawab kan yang Iya. diemban.
pasti ada lah suka dukanya, tapi kan sebagai eh, kita manusia kalau dikasih tanggung jawab tuh harus amanah kan. Iya, iya, ya benar Intinya sekali ya. sih tetap junjung tinggi solidaritas antar kelas Iya. agar semuanya terjaga, gitu aja sih kak. Apalagi kayak di dalam kelas pasti mempunyai banyak karakter, teman-teman Betul. yang berbeda karakter nih. Tidak gampang loh menjadi Katy loh, teman-teman. Jadi Kak Kasmira ini saya undang di podcast kali ini karena saya menganggap Kak Kasmira ini mampu ya untuk menjelaskan pembahasan pada podcast kali ini ya teman-teman ya. Jadi tanpa berlama-lama, mari kita langsung saja bahas tentang materi di podcast kali ini. Cukup ringan tetapi lumayan berat, tapi tidak berat juga. Oke. Teori yang kita bahas pada podcast kali ini yaitu teorinya komunikasi massa. Sesuai dengan jurusan Kak Kasmira, ilmu komunikasi. Ya kan komunikasi itu banyak ya teman-teman ya. Ada komunikasi antar pribadi, komunikasi massa, Lintas nah, budaya. komunikasi lintas budaya. Nah, kita ambil yang komunikasi massa aja deh, kan ada beberapa teori nih di dalam komunikasi massa. Salah satu teori yang kita akan bahas kali ini yaitu teori jarum suntik. Nah, teori jarum suntik kedengarannya cukup Mengerikan ya kak. Iya, mengerikan nih jarum suntik karena kan jarum suntik tuh gimana ya? Istilah yang biasa ada di dalam ilmu kesehatan, dan banyak loh orang yang takut sama jarum suntik. Termasuk saya nih kak. Aduh. Jadi kedengarannya cukup lumayan mengerikan. Jadi gimana sih itu teori jarum suntik Kak Kasmira? Apa maknanya sama mengerikan dengan namanya? Iya, Itu kita akan bahas. Nah, kalau teori jarum suntik itu kan, Kak, ini tidak semengerikan yang dipikirkan oleh Kak Atira nih. Iya. Tapi dampaknya yang mengerikan. Nah, sebelum lanjut ke pembahasannya, kita bahas dulu sejarahnya mungkin ya, Kak? Iya. Kenapa? Dari mana sih teori jarum suntik itu muncul? Kapan? Dan siapa? yang mencetuskan teori tersebut? Yeah. Nah, kita akan bahas sama Kak Kasmira. Kapan sih tuh Kak Kasmira teori jarum suntik itu ditemukan? Teori jarum suntik itu Kak, pada awalnya itu sekitar abad 20-an. Cukup lama ya? Iya, Sudah sangat lama. Yang dibawa oleh Harold Laswell pada sekitar tahun 1930-an Kak. Di situ marak-maraknya dan sedang naik daunnya komunikasi massa pada saat itu. Seperti media elektronik, radio Kak. Itu pertama ya teman-teman ya. Iya, ditemukan komunikasi massa tuh di situ, yaitu radio. Iya, betul. Kira-kira kok bisa gitu disebut jarum suntik? Nah, ini menarik nih Kak. Iya. Jangan sampai orang salah paham nih maksud dari jarum suntik itu. Nah, maksud dari jarum suntik ini yang seperti saya katakan tadi nih Kak, tidak semengerikan seperti nakes anak kesehatan yang yang suntik menyuntik. Iya, suntiknya tidak. Maksud dari teori jarum suntik ini bagaimana media ini Kak memberikan informasi dengan sekejap dan tidak ada hambatan apapun seperti menyuntik ini, dan informasi yang disampaikan itu langsung diterima oleh khalayak nih Kak. Karena apa? Karena khalayaknya ini pasif, dianggap pasif oleh media. Nah, media ini mengambil perumpamaan jarum suntik. Yang sekali tembakan ini langsung mengenai. Sekali tusukan mengenai sasaran. Kurang lebih gitu Kak. Jadi tidak terdengar mengerikan tapi cukup mengerikan. Kenapa? Dampaknya. Iya, dampaknya nih. Kira-kira nih Kak Kasmira ya, teori jarum suntik ini dia cukup lamakah beredar di masyarakat apa gimana? Nah, kalau dulu nih Kak, dulu kan itu masyarakat apa ya, untuk cari pendidikan aja tuh susah Kak. Iya. Nah, ini
di era berkembangnya jarum suntik ini, otomatis halayak itu mudah dipengaruhi karena iya. halayak pasif dan media aktif. Iya. Media aktif memberikan pesan secara terus-menerus sampai akhirnya halayak terpengaruhi dan mengikuti tanpa menyaring terlebih dahulu apakah informasi ini benar atau salah. Jadi jadi teori jarum suntik ini tuh ibaratnya tuh dia media massa ini dia mendominasi halayak Iya. untuk memberikan terus informasi-informasi tanpa mendengar dari pihak halayaknya ya. Iya, media menganggap memberikan informasi itu dengan beranggapan bahwa halayak ini pasif. Jadi halayak otomatis apa yang diterima oleh halayak ini langsung diterima aja gitu Kak, tanpa Tanpa menyaring ya. berpikir kritis gitu apakah ini benar apa sampai akhirnya halayak terpengaruh. Cukup berbahaya juga ya Nah, teori jarum berbahaya. suntik ini teman-teman ya. Jadi karena dulu kurangnya pendidikan, minimnya tidak seperti sekarang ya yang maksudnya banyak sekali penyebaran informasi di media sosial atau yang lainnya. Kalau dulu kan mereka hanya mendengar dari radio Nah, betul. dan lainnya, jadi kayak mudah termakan informasi yang Iya. diterima, yang diberikan. Jadi media ini mendominasi berita daripada halayak. Jadi halayak ini pasif, mereka cuma cukup untuk mendengarkan, mereka tidak bisa membantah karena Menerima mereka saja. menerima saja Iya, gitu betul. ya. Oke, jadi sekarang kira-kira teori ini eh, masih relevan tidak ya? Kalau menurut saya pribadi nih Kak, sekarang teori jarum suntik itu ada tapi mungkin dampaknya itu sudah tidak terlalu besar ya karena Oke. sekarang itu digitalisasi itu sudah berkembang dan sekarang para pemuda-pemudi itu kan udah mungkin ada beberapa yang sudah bersekolah tinggi itu Kak, berpendidikan ya, ya, cerdas, mampu menyaring informasi terlebih yang dahulu. diterima. Oke. Tapi tentunya ada nih Kak halayak yang Wah, ternyata masih ada teman-temannya halayak yang masih terpengaruhi oleh teori jarum suntik ini. Kira-kira siapa tuh Kak halayaknya? ya kaum ibu-ibu Kak. Wah, cukup berat ya kasus kali ini. Karena yang terkena dampak hingga saat ini teori jarum suntik itu kalangan ibu-ibu. Kenapa tuh Kak? Kenapa bisa ibu-ibu mudah terkena teori tersebut? Berdasarkan penelitian nih Kak ya, berdasarkan penelitian dan berdasarkan hasil yang sudah dikaji dan saya pahami, Iya. kenapa ibu-ibu itu mudah dipengaruhi oleh media? Iya, kenapa? Karena ini ibu-ibu kan bahasa gaulnya itu FOMO ya Kak, Iya, tanda FOMO. kutip. Nah, ikut-ikutan. Jadi apapun yang mereka lihat di sosial media ini itu langsung saja mereka ikuti, Percaya ya. percaya, share to share kepada ibu-ibu Iya, lain. kepada ibu-ibu lain dan akhirnya menjadi apa? Hoax, teman-teman. Iya, karena ibu-ibu tuh ada nih Kak, tanda kutip ibu gaul. Iya, Ya. ibu-ibu gaul. Nih, silakan. Teman-teman yang punya teman-teman yang kadang ibunya masih gaul bersosmed, tolong ya teman-teman ya. Ya diwaspadai, dijaga. Iya, ini kan sekarang saya rasa teman-teman ini sudah sangat pintar, apalagi Gen Z. Sudah sangat-sangat mendominasi di era digitalisasi ini. Jadi saya rasa teman-teman ini sudah pintar dalam menyaring informasi yang diterima. Jadi tolong ya teman-teman, Dijaga. ibu-ibu diawasi. Sekarang bukan lagi waktunya ibu-ibu mengawasi teman-teman, tapi teman-teman yang mengawasi Ya, betul. ibu-ibu di rumah. Karena saya lihat tidak hanya di jalan ya Kak Mas Mira, ibu-ibu ini berbahaya, tetapi juga di sosial media. Aduh, masuk lagi nih Kak. Iya, agak lumayan mengerikan. Karena biasa saya lihat-lihatnya ibu-ibu, misal ada suatu kejadian, mereka itu gampang sekali percaya. Iya, Iya. betul. Duh, mengerikan. Kadang tuh Kak, ibu-ibu ngelihat dari judulnya saja. Iya. Kalau judulnya udah menarik, Wih, langsung tuh di-share. Iya, menarik Share. aja gitu. Teman-teman, tolong banget
ibu-ibunya diedukasi di rumah. Ma ini hoax nih, Ma. Iya, iya, Jangan iya. dipercaya. Mama lihat dulu benar atau tidak terjadi gitu. Ibu-ibu Setuju, setuju. mohon maaf tidak menyinggung ya. Saudara mengingatkan teman-teman. Iya. Jadi meskipun teorinya sudah sangat lama ya, itu kan dari 1938 tuh. Wah, sekarang sudah 2025, udah mau 2026. Teorinya tuh sudah sangat-sangat lama. Ya, sudah pasti teorinya tuh sudah tidak terlalu Relevan. relevan ya. Tapi sampai sekarang masih ada loh. Iya, masih ada yang Iya. terpengaruh. Jadi tugas kita ya teman-teman, sebelum mendapat informasi, Ya. tidak hanya ibu-ibu, kita juga sebagai Gen Z yang pintar, yang cerdas, jangan mudah untuk menerima informasi ya Kak ya. Kita harus menjadi halayak yang aktif, Kak. Aktif menyaring, aktif mengedukasi terlebih dahulu, Oke. aktif menganalisis terlebih dahulu Oke. sebelum kita share kepada teman Kak, kepada keluarga Kak. Nah, gitu, Kak. Tuh. Nah, kira-kira kan tadi sudah kita bahas sejarah teori jarum suntik. Kita juga sudah membahas tentang masih relevan tidak teori ini Iya. sekarang apa sih dampak-dampak buruk dari teori jarum suntik ini? Wah, berbicara nih Kak, dampak buruknya itu tentunya besar ya. Iya. Karena misal saja nih Kak, ada informasi tentang kakak nih yang di-share teman Iya. ke saya. Iya. Nah, ketika saya tidak menganalisis terlebih dahulu, menyaring terlebih dahulu dan langsung saya termakan, langsung kena suntikannya gitu, Iya. langsung share saja langsung, pasti otomatis Kak Atira nih marah kan. Iya. Kenapa menginformasikan, men-share informasi yang Belum tidak tentu benar. iya. Iya. Itu mengakibatkan perselisihan Kak. Iya. Itu Wah. contoh kecilnya. Jadi teori jarum suntik ini dampaknya lumayan berbahaya ya. Betul. Bahkan bisa menimbulkan perpecahan nih Iya, teman-teman. betul. Karena penyebaran informasi yang belum tentu benar dan langsung teman-teman itu mempercayainya. Jadi jangan sampai teman-teman terkena jarum suntik. Karena dampaknya sangat berbahaya, bisa menyebabkan perpecahan dan lain sebagainya. Oke. Nah, terus juga sekarang tuh karena teori jarum suntik ini cukup berbahaya ya, kayak banyak sekali hal-hal yang viral, tapi mohon maaf kadang kurang berfaedah ya Kak ya. Itu pengaruh dari media Kak. Iya, teori jarum suntik juga. Aduh. Iya. Media itu kan dibayar. Iya. Jadi media ini ya menginformasikan saja apa yang sedang viral walaupun itu tidak berfaedah. Ya, disinilah kita sebagai generasi nih Kak harus pandai-pandailah memilih dan memilah informasi. Sehingga walaupun dampaknya itu kecil, tapi sebaiknya kita mulai dari diri kita sendiri dulu. Oke. Jadi teman-teman, seperti pesan di awal tadi, kita ini adalah generasi yang cerdas. Betul. Di era digitalisasi, kita jangan mudah termanipulatif ya Kak. Betul, sama media. Apa yang muncul di sosial media seperti berita ataupun apapun, saya tidak boleh langsung percaya teman-teman. Betul. Sekarang bukanlah seperti zaman dahulu waktu perang dunia yang kita susah mengakses informasi dan lain sebagainya. Sekarang sudah era digitalisasi ya teman-teman ya. Jadi kita tidak boleh terlalu gampang termakan dengan isu-isu yang beredar. Betul. Ya Kak ya. Karena itu cukup sangat berbahaya ya. Iya, betul. Dampaknya, ya teman-teman ya. Itu ya sesuai tadi yang saya bahas waktu awal ya. Pembahasan kali ini cukup panas karena hoax nih teman-teman. Kita berbicara hoax ya Kak? Iya. Belum benar di satu sudah tersebar di lainnya. Iya, betul sekali. Bahaya banget. Ya teman-teman ya. Kadang orang tuh juga gampang ya meledak-ledak di media sosial. Betul. Karena itu jarum suntik Terpengaruh ya, karena pengaruh bisa dari mengadu domba.
Ya, jadi teori jarum suntik ini teman-teman peringatan buat kita semua. Jangan mudah terbawa arus, jangan mudah terbawa berita, termakan berita yang belum pasti. Jadilah generasi yang pintar. Tuh. Jadi terima kasih ya Kak Kasmira ya Sama-sama, sudah Kak. berbagi informasi pada hari ini. Saya juga mengucapkan terima kasih nih Kak. Oh, Bangga iya. banget nih diundang di acara Podcast berbagi ya. Iya. Jadi teman-teman, karena kita tidak, ini teorinya cukup simpel, saya harap pasti sih teman-teman kan sudah pada pintar nih, pasti mengerti dong Kak Kasmira ya. Tidak mungkin teman-teman tidak mengerti. Jadi cukup sekian ya teman-teman podcast Betul nih, Kak. hari ini. Wah, apa Tadi- nih Kak Kasmira? Kak Atira mengatakan simple. Nah, saya mau tambah nih Kak. Simple tapi berbahaya. Iya. Jadi hati-hati ya teman-teman. Hati-hati, jarum suntik kecil tapi Mematikan. Kak. Betul sekali. Nah teman-teman, saya harap teman-teman tidak terkena dengan jarum suntik ya. Oke. Oke. Cukup sekian aja Kak. Oke. Setidaknya Kak Kasmira, apakah ada yang mau ditambahkan? Itu aja sih Kak. Tetap jaga diri Waspada. ya, teman. Waspada dan di luar dari itu jaga kesehatan. Ya, tidak. Kita tidak boleh terkena teori jarum suntik, tidak boleh juga kena jarum suntik beneran. Aduh, ya betul. Kita Masuk harus lagi menjaga nih. kesehatan. Oke teman-teman, cukup sekian pembahasan kali ini. Bincang-bincangnya cukup menarik. Sampai jumpa di perbincangan Selanjutnya. selanjutnya. Bye-bye.